wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Rika Aviana, saya Rizka Octavia, dan saya Erna Wulandari. Di sini kami akan memberikan penjelasan tentang pendidikan kesehatan pemberian injeksi insulin. Selanjutnya penjelasan dasar tentang insulin dan diabetes. Apa itu insulin? Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas untuk mengatur kadar gula darah. Fungsi insulin memungkinkan sel-sel tubuh menggunakan glukosa untuk energi. Jenis-jenis diabetes. Yang pertama, diabetes tipe 1. Tubuh tidak memproduksi insulin, memerlukan injeksi insulin sepanjang hidup. Yang kedua, diabetes tipe 2. Tubuh tidak menggunakan insulin dan dengan efektif. Kadang-kadang memerlukan obat oral tidak cukup. Yang ketiga, diabetes gestasional. Diabetes yang terjadi selama kehamilan. Kadang memerlukan insulin untuk mengontrol gula darah. Peralatan dan persiapan. Peralatan yang diperlukan insulin atau pen atau vial. Jarum suntik atau insulin pen. Kapas Selanjutnya persiapan peralatan. Peralatan yang diperlukan insulin. Yang kedua, jarum suntik atau insulin pen. Yang ketiga, kapas alkohol. Yang keempat, tempat pembuangan jarum. Yang kelima, memeriksa insulin. Pemeriksaan kemasan dan pastikan insulin tidak kadaluarsa. Pastikan insulin tidak memiliki partikel asing dan tidak berbau. Campurkan insulin dengan menggulungkan vila atau pen di antara tangan jika menggunakan insulin suspensi. Yang keempat, tips dan trik. Rotasi lokasi injeksi. Buat jadwal rotasi dan catatan lokasi injeksi untuk menghindari penumpukan jaringan lemak. Penyimpanan insulin. Insulin yang belum dibuka disimpan di lemari es. Insulin yang sedang digunakan bisa disimpan pada suhu ruangan, tapi hindari panas dan cahaya matahari langsung. Ringkasan, pengertian insulin. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas dan berperan penting dalam mengatur kadar gula darah. Pada penderita diabetes, produk insulin terganggu atau tubuh tidak dapat menggunakan dengan efektif. Jenis insulin yang pertama, insulin kerja cepat atau rapid acting insulin. Mulai bekerja dalam 15 menit dan mencapai puncaknya dalam 1-2 jam. Contohnya, insulin lispro, insulin aspart. Yang kedua, insulin kerja pendek atau short acting insulin. Mulai bekerja dalam 30 menit dan mencapai puncaknya dalam 2-3 jam. Contohnya, insulin reguler. Yang ketiga, insulin kerja sedang atau intermediate acting insulin. Mulai bekerja dalam 2-4 jam dan mencapai puncaknya dalam 4-12 jam. Contohnya, insulin NPH. Yang keempat, insulin kerja panjang atau long acting insulin. Mulai bekerja dalam beberapa jam setelah injeksi dan tidak memiliki puncak yang jelas. Contohnya, insulin glargine dan insulin determir. Manfaat injeksi insulin. Yang pertama, mengontrol kadar gula darah. Insulin membantu menurunkan kadar gula darah dengan memfasilitasi penyerapan glukosa oleh sel-sel tubuh, sehingga mencegah hiperglikemia atau kadar gula darah tinggi. Yang kedua, mencegah komplikasi diabetes. Dengan menjaga kadar gula darah dalam batas normal, injeksi insulin membantu mencegah komplikasi jangka panjang diabetes, seperti kerusakan pada mata, ginjal, saraf, dan sistem kardiovaskuler. Yang ketiga, menyeimbangkan metabolisme. Insulin memainkan peran penting dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang membantu menjaga keseimbangan energi dalam tubuh. Yang keempat, mengelola gejala diabetes. Dengan mengontrol kadar gula darah, insulin dapat membantu mengurangi gejala seperti kelelahan, sering buang air kecil,
rasa haus yang berlebihan, dan penglihatan kabur. Yang kelima, teknik injeksi insulin. Yang pertama, pemilihan lokasi injeksi. Yang ada abdomen atau perut. Yang kedua, paha, dan selanjutnya lengan atas bagian luar. Langkah-langkah injeksi. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, siapkan alat suntik atau pena insulin. Yang ketiga, bersihkan area injeksi dengan alkohol swab. Yang keempat, pegang kulit sekitar area injeksi. Dan yang selanjutnya, tekan lunger atau tombol pada pena insulin. Selanjutnya, tunggu beberapa detik sebelum penyimpanan insulin. 1. Simpan insulin yang belum dibuka di dalam lemari es pada suhu 2-8 derajat Celcius. 2. Insulin yang sedang digunakan dapat disimpan pada suhu kamar selama 28 hari. 3. Hindari paparan langsung sinar matahari dan panas. Selanjutnya, komplikasi dan efek samping. 1. Hipoglikemia. 2. Reaksi di lokasi injeksi. 3. Lipodystrofi. Dan selanjutnya, monitoring dan penyesuaian. 1. Pemantauan rutin kadar gula darah sangat penting untuk menyesuaikan dosis insulin. 2. Konsultasikan dokter untuk penyesuaian dosis berdasarkan pola makan, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau salah ucap dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.